Oke, selamat siang 10 IPS 1. Siang, Bu. Siang, Ibu. Siang, Bu. Kedengaran ya? Nah, Ibu mau melihat keaktifan kalian dulu, boleh tunjukkan botol minuman, botol minumnya, tunjukkan sama Ibu, mau mengecek kehadiran. Oke, William, oke, tunjukkan. Kalau yang Ibu ini ada, tahu nggak ini apa? Yang pasti ini bukan botol minum ya. Oke, mari tunjukkan semuanya. Elena, Ibu belum bisa lihat? Oh, oke, Elena ada di kelas. Gak apa-apa on kamera Elena, gak apa-apa. Ibet belum. Oke, Bel, semuanya on kamera dulu. Daniel. Oh, Michael, nggak ada botol minum, nggak apa-apa. Oke, Ibu screenshot dulu ya. Ada 1, 2. Oke, terima kasih. Wow, mantap. Nah, hari ini Ibu kembali mengulas tentang materi kita yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang teks eksposisi ya. Jadi sebentar Ibu akan berbagi layar dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman, bicara tentang teks eksposisi, ini kemarin sudah kita bicarakan. Kita langsung ke bagian ini. Oke. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Tidur. Oke. Mabar. Mabar itu apa? Oh, main bareng. Oh, kecanduan gadget. Oke, Agus. Begadang. Ye, Moka. Anak-anak. Agus. Ada lagi enggak pendapatnya? Coba perhatikan jam yang dipegang oleh anak nomor 1. Itu sudah jam berapa? Ada yang berargumen enggak memberikan tanggapannya terhadap kedua gambar ini? Begadang karena main HP. Agus. Kalau ditanya malam-malam kalau begadang karena main HP, itu apa permasalahan yang muncul? Besoknya ngantuk dan tidak fokus. Ya, terima kasih Laura sudah berkomentar. Iya, mata rusak, Gus. Nah, kemudian Ibu akan tampilkan yang ini dulu. Oke. Kalian mungkin mendengar info ya, kalau hampir sebulan yang lalu, udah ada sebulan belum ya? Sebulan yang lalu ada salah seorang dari kelas kita yang menyabet juara 1 lomba esai. Siapakah dia? Nah, dia akan berbagi dengan kita hari ini.
di siang hari ini, yaitu Ratu Putri. Silakan Ratu, tepuk tangan dulu untuk Ratu. Selamat siang semuanya. Aku mau berbagi tentang pengalaman aku ikut lomba esai yang waktu itu. Jadi awalnya kan di goresan pena di-share gitu kan kayak poster atau proposal lombanya gitu. Terus waktu itu kan yang baca cipta puisi sama esai. Nah kebetulan yang puisi aku udah lama nggak bikin puisi, jadi kayak lupa gitu. Terus aku pengen ikut yang esai gitu kan. Terus akhirnya ya udah ikut. Cuman awalnya aku kira kayak nggak seserius itu gitu loh, cuman kayak tiba-tiba ada surat keterangan sekolah, ada apa gitu. Dan itu kayak lumayan bikin takut sih, kayak kayaknya serius nih gitu. Cuman sementara aku takut itu ternyata banyak banget yang nolongin aku kayak dari goresan pena teman-temannya, terus Bu Tari, Bu Join, Bu Lydia gitu bantuin aku kasih masukan, kasih apa yang akhirnya bikin esai aku tuh jadi lebih baik lagi. Dan kalau ngarepin menang sebenarnya enggak, soalnya Bu Tari kan juga selalu bilang kan menang itu bonus, menang itu bonus. Jadi sebenarnya dari prosesnya sendiri aku belajar banyak banget yang kayak kalimat baku, terus kohesi antar paragraf gitu-gitu tuh aku belajar banyak. Dan aku kira lawannya tuh juga yang emang udah expert gitu, cuman ternyata puji Tuhan bisa dapat juara 1. Jadi aku dapat bonus yang Bu Tari bilang yaitu menang. Udah segitu. Terima Oke, kasih. sebentar berbincang-bincang dulu nih Ratu. Ratu, boleh nggak berbagi isi esaimu apa? Tema yang didapat itu bangkitkan potensi diri di masa pandemi. Dan aku lebih nekanin kayak gimana cara manfaatin pandemi ini buat ngembangin potensi. Ya misal kita kan bisa ikut lomba online, dan lomba online tuh lebih gampang dari ikut lomba yang offline gitu kan. Terus bisa juga ikut webinar. Webinar kan lebih nggak capek dibanding ikut seminar biasa. Terus juga cari relasi di online gitu kan lebih gampang kan, ya maksudnya sekarang ada sosial media gitu, kita bisa lebih gampang cari relasi sama orang yang minatnya tuh sama kayak kita gitu. Di situ terus ada juga yang aku sharing pengalaman pribadi aku dalam bangkitin potensi di masa pandemi ini, gitu-gitu sih Bu. Oke, terima kasih Ratu. Sangat menolong, sangat memotivasi kami. Ibu sendiri termotivasi dari tulisannya Ratu. Itu kalau Ibu baca tadi, ketika ada permasalahan di masa pandemi, kita nggak boleh mundur ya kan? Nah banyak tantangan, banyak permasalahan, tapi kita harus mencari solusi. Nah, dan itu yang dituangkan Ratu di dalam tulisannya. Judulnya apa Ratu? Manfaatkan pandemi bangkitkan potensi. Oke, manfaatkan pandemi, bangkitkan potensi, itu luar biasa tulisannya. Nanti kalau mau berbagi lagi bisa dihubungi Ratu ya. Tepuk tangan sekali lagi dulu untuk Ratu. Oke, terima kasih sekali lagi Ratu. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi. Kalau kita, kenapa sih Ibu undang Ratu untuk membagikan apa yang sudah dimenangkan gitu ya. Itu tidak jauh-jauh berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam sebuah teks eksposisi gitu ya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah banyak bahas tentang teks eksposisi. Siapa yang mau berbagi pemahamannya tentang teks eksposisi itu apa? Silakan. Masih bingung nih? Oke, nanti kita akan cari dulu ya. Oke, kita bicara tentang ini, itu tidak lepas tadi dari teksnya yang sudah dibuat oleh Ratu. Kita coba tonton ini sebentar ya.
di Subang, Jawa Barat, sekarang udah mencakup nasional. Sebentar ya. Seorang pelajar kelas 1 Bisa kelihatan, Nak? Satu SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Raden Trisakti, bocah usia 12 tahun asal desa Salam Jaya, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia dengan diagnosa gangguan syaraf. Penyakit yang diderita Raden diduga karena kecanduan game online di telepon genggam. Awalnya bocah kelas 1 SMP ini mengeluh sakit kepala, lemas, bahkan tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki hingga keluarga melarikannya ke rumah sakit. Sempat keluar masuk rumah sakit selama beberapa minggu, Raden akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Menurut analisa dokter, Raden terpapar radiasi telepon genggam yang memicu kelumpuhan syaraf. Keluarga menyatakan Raden mampu bermain game online seharian, bahkan hingga pagi hari. Pernah saya dengar yang dari saudara-saudara yang lain emang pernah melihat juga almarhum ini emang sering menggunakan HP gitu. Game online apa? Ya termasuk game online, mungkin yang lain-lainnya juga. Peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anak, terutama saat menggunakan peralatan yang memiliki pengaruh pada kesehatan putra-putri mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Dr. Stefani Pangestian, seorang dokter umum. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang semuanya. Iya, dokter, ini melihat kasus ini pertanyaannya berapa sih jam ideal maksimal seseorang, apalagi ini anak-anak yang boleh berinteraksi dengan handphone atau bermain game online? Oh ya, baiknya untuk anak-anak dibatasi bermain gadget 1 sampai 2 jam per hari. Itu maksimal ya 1 sampai 2 jam. Nah, pertanyaannya apabila memang dijeda kemudian bermain lagi, ini seharian apakah boleh bermain game online lagi atau bermain handphone? Baiknya sih dijeda. Kita ada metode seperti 20 menit melihat layar, lalu 20 detik kita ajak anak untuk melihat objek jauh agar mata tidak terlalu lelah. Nah, dalam kasus ini dicurigai bahwa anak ini yang bermain game online hingga tewas ini ada gangguan syaraf. Sebenarnya pengaruh dari kebanyakan melihat handphone berlama-lama itu ke syaraf apa, Dok? Dan bagaimana kita menanganinya agar tadi tidak terkena gangguan syaraf ini? Mungkin karena kelelahan, biasanya awalnya akan menyerang gangguan otot mata, lalu nanti bisa mencapai ke syaraf juga jika durasi melihat gadgetnya melebihi dari yang disarankan. Kemudian yang perlu diwaspadai ini apa gejala yang memang bisa mengindikasi bahwa anak ini mengalami gangguan syaraf karena handphone? Kita bisa waspada saat misalnya anak itu sudah mengalami gangguan penglihatan atau ketajaman penglihatan, lalu matanya itu biasanya dia sering merasa perih atau mata kering, atau sering mengucak-ngucak mata.
Terus ada gangguan mental juga bisa jika itu sudah terlalu ketergantungan atau kecanduan gadgetnya. Baik, Dokter Stefani, sekarang kan mungkin kita mau melarang anak untuk berlama-lama di handphone kan agak susah karena sekarang lagi zamannya sekolah online. Jadi anak-anak mungkin akan ke depan layar. Nah, ada nggak tips dari dokter yang mungkin agar tadi mata anak ini tidak lelah ketika melihat layar terus-menerus? Bisa kita belikan anak kacamata anti radiasi supaya tidak terlalu langsung cahayanya ke mata. Lalu kita bisa atur cahaya gadget dan pencahayaan ruangan agar kondusif untuk mata. Kita juga bisa bantu anak untuk atur jarak dari gadget ke anak, minimal kita pantau 30 cm jaraknya. Lalu seperti yang tadi saya bilang di awal, kita bisa atur waktunya, misalnya 20 menit screen time, lalu 20 detik kita lihat, bantu anak untuk lihat jarak jauh. Lalu jangan lupa juga sih untuk cek kesehatan mata secara berkala bagi anak, juga konsumsi vitamin untuk kesehatan mata. Baik, dokter, terakhir kalau melihat kasus bocah ini 12 tahun begitu meninggal dunia ini karena memang bermain game online di handphone. Indikasinya ini gangguan syaraf. Ini apakah memang penyebabnya itu bisa karena radiasi saja atau karena memang konsentrasi yang terus-menerus selama mungkin 24 jam begitu hingga akhirnya meninggal dunia. Begitu. Bagaimana? Kemungkinan sepertinya ada penyebab lain juga. Di samping kecanduan dari screen time dia yang mungkin tidak dipantau oleh orang tuanya, bisa jadi jam tidur menjadi jam bermain, jadi dia mengalami kelelahan, awalnya kelelahan, lalu ke mata, lalu ke otak, dan akhirnya mengalami gangguan syaraf. Baik, terima kasih Dokter Stefani tadi sudah memberikan tipsnya untuk menjaga jarak antara handphone dengan mata, lalu juga untuk memberikan jeda sehingga beberapa organ yang dibutuhkan ini harus beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Nah, kita sudah mendengarkan tayangan video terkait candu terhadap game online dan akibatnya adalah meninggal dunia ya. Oke, ditahan dulu untuk berkomentar, gali dulu informasinya, nanti kita akan berbagi tugas. Kita saksikan dulu untuk satu lagi teks tentang isu ini. Mungkin ini sudah sering kalian dengar, apalagi selama pandemi ya. Oke. Bisa kelihatan? Oke, ya. Yang di kelas kelihatankah? Nih. Ya, tentang isu mental health ya. Siapapun di antara kita mungkin saja pernah terganggu dengan ini. Namun kadarnya apakah di 1, 2, 3 itu kita perlu kaji ulang lagi ya. Nah ini ada satu teks yang bisa kita coba dalami. Ini adalah contoh teks eksposisi singkat. Kalau berkenan boleh minta bantuan Jona untuk membacakan. Bisa kelihatan nggak Jona? Nggak terlalu kelihatan sih Bu. Oke, siapa yang bisa lihat dan baca dengan jelas? Ibu minta volunteer dari salah seorang dengan kita. Oh, Emily. Silakan Emily. Pandemi COVID-19 dan isu mental health.
Pandemi COVID-19 tidak hanya berefek pada kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan mental seseorang karena permasalahan akibat COVID-19 dinilai menjadi sumber stres baru bagi masyarakat. Meningkatnya rasa kesepian dan berkurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan gangguan mental seperti skizofrenia, depresi major, kecemasan, dan trauma. Oleh karena itu, setiap individu harus memiliki sikap resilient dalam menghadapi pandemi yang penuh ketidakpastian. Apabila individu memiliki sikap resilient, maka individu tersebut dapat menjadikan situasi sulit saat pandemi sebagai sarana untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya, Emily. Oke, satu lagi Ibu akan kasih dibaca. Minta bantuan selain Emily, kalau ini sudah bisa terbaca dengan jelas? Oke, minta satu orang, Ibet. Oke, sekolah tatap muka selama pandemi butuh kewaspadaan ekstra. Kasus baru akan bertebaran di klaster sekolah bila tidak menaati protokol kesehatan dengan ketat. Pada Jumat 10 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi pengumuman soal pelaksanaan pendidikan tahun ajaran 2020-2021. Ia menyatakan bahwa mulai Januari 2021, izin pembelajaran tatap muka diserahkan jajaran pemerintah daerah dan orang tua. Maka dalam mempersiapkan sekolah tatap muka, seluruh pihak wajib melindungi siswa. Protokol keamanan selama COVID-19 harus diterapkan dengan ketat saat pembelajaran tatap muka. Oke, terima kasih. Nah, 3 teks ini kita akan coba gali melalui Jamboard ya. Ibu minta kesediaan kalian untuk berkoordinasi. Mohon maaf telah menyita, harusnya ini sudah waktu senggang ya, udah waktu free time gitu ya. Nah, Ibu minta kalian bergabung di Google Jamboard ini supaya Ibu sharingkan dibuat ini. Kalian bisa masuk ke Google Jamboard. Oke. Silakan masuk. Nah, teman-teman, Ibu mau bagi kita 24 orang, benar? Hadir semua? Ya, 24. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok itu nomor urut 1 sampai 6 itu kelompok 1, nomor urut 7 sampai 12, kemudian nomor urut 14 sampai 18, kemudian 13 sampai 18, kemudian 19 sampai 24. Jadi 4 kelompok. Masuk ke Google Jamboard. Oh, kita 23. Oh, oke. Berarti yang di kelompok 4 aja 5 orang ya. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, di Google Jamboard-nya kalian nomor urut 1 sampai 6 itu di Jamboard yang pertama, papan pertama, terus berikutnya papan kedua. Gak bisa masuk ya? Coba ya. Kenapa tidak bisa masuk? Oh, situs ini tidak bisa dijangkau. Oke, berarti Ibu buat yang baru aja ya. Oke. Kenapa? Bisa? Bisa. Kenapa yang lain nggak bisa ya? Kenapa? Sorry? Oh, siapa? Audrey kirim ulang. Oh, oke. Coba yang sudah dikirim Audrey, udah bisa buka belum? Ini Audrey cekatan nih.
Sudah bisa buka? Nah, ini bisa ya. Nah, oke, sudah. Lalu tugas kalian apa? Nah, teman-teman, kalian gali teks eksposisi itu apa? Kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian strukturnya apa? Dari apa yang sudah kalian dapatkan dari video tadi. Nah, Ibu akan bagi. Dari video, menggali video, itu nomor urut 1 sampai 6. Dan nomor urut 13 sampai nomor urut 18. Nah, kemudian yang dari isu mental health, itu kalian menggali informasinya nomor urut 13, nomor urut 7 sampai nomor urut 12, kemudian nomor urut 19 sampai 23. Tadi kalian pokoknya tim 1 lah ya. Tim 1 dan 3 menggali dari video. Jadi berikan bukti nyatanya. Kemudian tim 2 dan 4 dari isu mental health. Nah, apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian gali? Kira-kira strukturnya bagaimana sih gitu? Harusnya apa yang ada di teks eksposisi itu? Nah, teks eksposisi itu apa? Nah, kasih bukti. Nah, kalian bisa isi di Google Jamboard ini dengan pemahaman kalian. Bisa kalian cantumkan gambar, bisa kalian cantumkan struktur, bisa kalian cantumkan apa saja yang menjadi pemahaman kalian. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang untuk bisa nanti kalian presentasikan. Gitu ya. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Oke, yang tidak ada pertanyaan boleh acungkan jempol. Oke, berarti ya. Silakan. Nah, sini ada ya. Sudah ada beberapa yang buat. Bisa berupa gambar. Pokoknya pemahaman kalian tentang teks eksposisi itu apa. Kemudian apa saja yang kalian dapatkan tentang eksposisi itu. Lalu kaitkan dengan teks yang sudah ada tadi dan juga video. Udah dibagi masing-masing ya. Silakan. Oke, tim 4 sudah
bergerak lebih leluasa, silahkan isi. Kalau kalian mau gali lagi tentang video tadi, candu game, kemudian tadi tentang isu mental health, silahkan ya.
Ada yang sudah siap untuk tampil? Satu menit lagi kita tunggu ya. Masing-masing sudah harus siap. Kita saling berkontribusi. Nanti teman-teman kalau ada yang masih mau ditambahin ketika teman-temannya presentasi, boleh ya. Oke, langsung kita mulai dari kelompok tim 1, nomor urut 1 sampai nomor urut 6. Silakan presentasi. Boleh dikaitkan dengan video pertama. Silakan. Bu, saya aja yang akan coba presentasi ya. Silakan Ibet. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan mostly ngomongnya tentang pengertian teks eksposisi. Terus di sini kan banyak yang bilang kayak teks eksposisi itu lebih ngomongin tentang pendapat, memberikan pendapat kita akan suatu permasalahan secara mendetail gitu. Nah, hubungannya sama yang video tadi apa sih? Kalau tadi kan di videonya kita bisa lihat ya, dia bawa kayak orang sumber gitu dari yang psikologi, dan di situ kan orangnya beropini gitu, memberi jawabannya tentang kecanduan gadget. Dia juga bilang kayak ngasih saran tentang gimana cara kurangin gadget dan pendapat-pendapat tentang anak-anak zaman sekarang yang sering kecanduan gadget. Jadi itu sih hubungan yang kita lihat teks eksposisi dengan video yang tadi. Bagus. Ada lagi dari kelompok 1 yang mau menambahi? Ada lagi yang mau menambahi? Sudah setuju dengan ketuanya, Ibet? Arvela, ada yang mau ditambahi? Udah cukup, Bu. Cukup, oke, terima kasih. Ini sudah banyak sajanya juga ya. Oke, kemudian dari tim 2, ini sudah bagus. Silakan tim 2. Oh, tunggu dulu, yang sama aja dulu ya. Tim 3, silakan. Kasus yang sama ya, dari video. Silakan tim 3. Oke, Bu. Jadi kita ambil dari yang video tadi tentang anak-anak kecanduan main game. Jadi teks eksposisi adalah merupakan teks yang bertujuan untuk memaparkan dan memberikan penjelasan atau informasi untuk menambah pengetahuan baru pada pembaca. Nah, ciri-cirinya itu seperti memuat fakta dan pendapat. Kita lihat di video tadi ada kayak fakta mengenai sebenarnya itu berapa jam sih baiknya untuk anak-anak itu pegang gadget. Tadi dibilang kan 1-2 jam ya. Terus kalau bisa ada jeda-jedanya. Terus ada bersifat informatif dan juga memberikan informasi. Tentunya itu merupakan suatu informasi yang baru dan juga bermanfaat bagi pembacanya. Terus netral dan objektif, menggunakan bahasa baku dan juga formal, menggunakan kata ganti orang atau benda, terdapat kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Untuk struktur dan juga selanjutnya bisa dijelasin oleh Mili mungkin. Silakan ditambah Emily. Masih mute Emily. Oke, jadi
Lanjutannya itu ada struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada tesis yang isinya sudut pandang dari penulis dari teks eksposisi tersebut. Nah, lalu habis tesis itu dilanjutin sama argumentasi yang isinya itu fakta-fakta sama bukti buat ngedukung tesis yang udah ditulis sama penulisnya tadi. Terus kalau di video tadi itu kita juga apa sih? Sebagai argumentasi itu mereka yang narasumber itu kan, yang narasumber tadi itu mereka undang buat ngasih fakta-fakta dan bukti buat mendukung berita yang tadi disampaikan. Terus lalu di akhirnya itu penegasan ulang atau simpulannya yang berguna buat menegaskan tesis dan poin yang udah dibuktiin pas di argumentasi tersebut. Oke, terima kasih. Kalau tadi Laura menggali isinya, nah Emily menggali strukturnya ya, jadi saling melengkapi. Nah, satu tim tadi, tim 1 dengan tim 3 sepertinya sudah lengkap ya informasinya ya. Kita beralih ke tim 2. Silakan tim 2. Nah, tim 2 ini ada gambar-gambarnya nih, sedang nulis, ada gambar burung, ayam ya. Silakan. Siapa mewakili, terserah ya. Oke, jadi kalau menurut tim kami, teks eksposisi itu adalah kayak teks atau karangan yang isinya tuh tentang informasi yang singkat dan padat, dan informasi yang diberikan itu kayak udah informasi yang kondisi yang sebenarnya gitu loh. Jadi situ informasinya itu mengajak, persuasif, dan strukturnya itu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dan tujuan dari teks eksposisi ini tuh untuk menjelaskan atau menyampaikan informasi tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Tapi dia masih ada ajakan untuk berbuat apa yang penulis ingin membaca. Ada solusi ya. Iya. Kalau dihubungkan dengan teks isu mental health tadi di masa pandemi, kira-kira tangkapan Joshua gimana? Mending dilempar ke teammate saya aja Bu, gitu Bu. Oke, siapa yang bisa membantu? Silakan tim. Tim Tosa. Iya, oke. Jadi menurut saya mental health issue yang benar apa yang dikatakan oleh dokternya tadi, yang tadi di slide-nya Bu Join bilang kan. Cuman menurut saya kalau mental health issue itu juga datang dari kesadaran diri kita juga. Jadi kalau kita ngelakuin kesalahan, kita seharusnya tuh mencernanya, bukan malah kita pemikiran yang lain gitu loh. Jadi mental health issue itu bukan banyak sih, ada banyak yang bisa bikin terjadinya mental health issue itu. Selain karena tersendirian, bisa jadi karena dia tuh dulu pas kecil pernah dibully dan seterusnya. Jadi dia di dunia online dia bawa-bawa gitu. Jadi menurut saya kayak gitu sih. Oke, terima kasih Jona dan Joshua. Selanjutnya tim 4 berarti ya. Oke, silakan tim 4 menambahi apa yang sudah disampaikan tim 2 tadi. Silakan. Ini hasilnya ya. Ya, oke. Selamat siang, Bu Join teman-teman. Jadi hasil dari pengamatan kami, pengertian eksposisi itu sama kayak kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu eksposisi itu kan menjabarkan, kayak membukakan, membeberkan, memaparkan informasi gitu. Dan juga fakta, kita bisa tadi ada data-datanya juga ya, kayak apa aja sih kira-kira penyebab kenapa ada mental health issue, terutama kayak selama pandemi ini juga gitu. Terus
juga strukturnya bisa kita lihat ada ada pengantarnya dulu, gimana sih kayak ke isu dari mental health ini, argumentasi dan juga penegasan ulang. Dan ciri-cirinya sama sih, mengandung fakta, jadi bisa dibuktikan, dan dia bersifat objektif, gak memihak pihak yang terkena mental health issue aja, tapi kayak secara meluas gitu. Dan juga mengandung 5W1H, kayak siapa, apa sih mental health issue, dan segala macam. Dan dia itu bersifat faktual yang tadi mengandung fakta ya. Menurut aku pribadi juga kayak cara menanggulanginya itu kan kayak pendapat aku kayak harus butuh orang lain sih untuk kayak kita cerita kayak oh ya kayak gini loh, supaya bisa cari jalan keluarnya sama-sama dan gak sendirian, sehingga ada yang ngertiin kita juga gitu, sehingga ya bisa ditanggulangi bersama-sama gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tambahin? Terima kasih Nicole. Ya, ada lagi yang mau tambahin? Oke. Kalau tidak ada yang mau menambahin, kita tes nih pemahaman kita. Apakah yang sudah disampaikan teman-teman tadi bisa kita tangkap dari segi struktur, dari segi informasi yang kita dapat. Kita main sebentar ke Bambuzal. Udah pernah main Bambuzal ya? Oke, Ibu bagi menjadi tim 4. Siap-siap ya. Sudah kelihatan? Oke. Yuk, langsung. Udah pernah kan ya? Langsung tim 1. Mau pilih nomor berapa? A4, Bu. 4. Ya, nanti ngomong ya. Yeay. Give 15 poin. Kemana ini dikasih? Ini Ke tim sendiri boleh nggak, Bu? Ke tim sendiri. Tidak ada pilihan. Apakah tim 2, tim 3, tim 4 ini? Ayo, jangan pilih kasih dong. Bagi-bagi. Bisa nggak ya? Aduh, tim berapa ya? Tim 2 deh, tim 2. Tim 2, wow. Bilang terima kasih ya. Yeay. Maaf ya tim 1. Oke, sekarang tim 2 mau pilih nomor berapa? Boleh diomongin ya, soalnya Ibu nggak bisa lihat. Nomor berapa, Nak? 8 aja, Bu, 8. 8. Yuk, jawabannya? Sepuluh detik. Hoax. Mitos. Mitos. Kita cek. Fakta. Kita berikan argumen. Berarti jawabannya? Kita cek ya. Mitos kah? Ya. Oke, jawabannya adalah opini. Benarkah mitos? Tidak ya? Yeay. Tim 3 mau pilih nomor berapa? 7, Ibu. 7. Maaf. Ayo, kamu kehilangan 20 poin. Kamu kasih mau ke tim berapa nih? Ayo, ini empatinya main. Mau ke tim 1, tim 2, tim 4. Oh, tim 2. Wah, ini jadinya kasih sayangnya tim 2. Yeay. Oke, sekarang tim 4 mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Yuk, ini. Membeberkan itu sama dengan menjelaskan gitu lah ya. Yeay, benar lah ya. Membeberkan. 15 poin untuk tim 4.
Silakan. Tim 1 balas dendam. 3, Bu. 3. Nah, ini gampang. 5 detik kayaknya. 5, 4, 3, 2, 1. S. Kita cek. Yeay, benar. Oke. Setidaknya mengalahkan minus ya. Tim 2, pilih nomor berapa? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Nih, salah satu cara untuk mengatasi masalah adalah jawabannya. Bercerita, Bu, bercerita. Bercerita. Kita cek. Cari solusi. Salah satunya tadi bisa bercerita lah ya. Benar lah ya. Oke. Tim 3, pilih 2 atau 6. Ayo. 2 atau 6? Dua aja, Bu, 2. 2. Waduh, sayang sekali. Kamu kehilangan 15 poin lagi. Menghilangkan 15 poin dari tim 2 atau tim 4 ini yang ada poin. Tim 4 aja, Bu. Berapa? Tim 4, tim 4. Tim 4. Oke. Terakhirnya nomor 6. Bagian akhir teks eksposisi. Penegasan ulang. Oke. Yeay. Yang menang adalah tim 4. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kalian masuk ke mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya ada Ibu buat di GCR. Nanti kalian submit ya, yang ada di GCR ya. Nah, silakan. Nanti kalian bisa simpulkan. Kita minta 1 orang untuk menyimpulkan apa itu teks eksposisi dan strukturnya. Minta Laura untuk menyimpulkannya. Oke, Bu. Jadi setelah tadi kita kan udah belajar banyak ya, teks eksposisi itu berarti suatu teks yang menjelaskan, menjabarkan, membukakan, membeberkan. Jadi tujuannya itu memberikan suatu fakta dan juga pendapat gitu kan. Kalau struktur itu ada tesis, argumentasi, sama penegasan ulang. Oke, terima kasih. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di PAS selanjutnya. Bu, ya. Itu yang LKPD beneran wajib dikerjain itu banyak banget Ibu tugasnya. Oh, yang LKPD tidak usah ya, tapi submit aja. Oh, oke. Pencitraan ya, Iya. Itu Submit jadi aja tandai ya. sebagai selesai aja kan, Bu? Iya, oke. Oke, Tapi kalau puji kamu Tuhan. mau kerjakan aja ya. Karena Oke, anak Bu. rajin kalian. Makasih, Bu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih. Goodbye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.